Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencukenian, hari ini hari Selasa tanggal 28 jam 11 lewat 40 menit. Iya. Spesial tanggal 28 hari apa nih? Pemuda Pancasila. Pemuda. Iya. Narasumber kita masih pemuda semua, Kencukenian. Kencukenian, hari ini kita spesial mengundang setelah sekian lama schedule-nya tabrakan terus, alhamdulillah telah hadir di kita semuanya. Bagi yang sedang menyaksikan live kita di Serasan Radio, Facebook, kemudian di IG, dan juga yang lagi dengerin di 100,8 FM di radio, baik yang ada di rumah, di kantor, ataupun dalam perjalanan, jangan kemana-mana. Pokok bahasan kita pagi hari ini, siang hari ini sangat serius. Sangat serius. Sangat serius. Tapi kita bawain santai karena Sersan Mangrasan selalu hadir dengan narasumber yang insya Allah bisa menambah wawasan, menginspirasi kita, dan banyak informasi yang bakal kita nikmatin bersama-sama. Oke, Kencukenian, dengan segala bangga, dengan segala hormat, saya perkenalkan narasumber kita hari ini. Di sebelah kanan saya, beliau adalah Bapak Arman Sari SH MSI. Iya. Benar Pak? Benar, Pak. Masya Allah. Iya. Agak kaku. Tegang lagi bawahnya. Tegang dari api ini. Beliau adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim. Iya. Hadir di hadapan kita semuanya, didampingin dengan Pak Edi. Pak Edi seniornya nih. Wah, iya. Kencukenian, kita hari ini ngebahas tentang pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim. Apa itu pemadam kebakaran? Apa itu penyelamatan? Biangnya udah hadir. Biangnya, Pak. Oke, selamat siang. Assalamualaikum Pak Arman Sari SH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak telah hadir di Radio Serasan. Iya. Hari ini kita bisa berkomunikasi langsung, Kencukenian. Mudah-mudahan banyak informasi yang bakal kita dapat, kita gali hari ini. Pak Arman ini, Kencukenian, baru lebih kurang 1 bulan. Barang anggur. Barang panas. Iya. Barang panas. Boleh diceritakan Pak, gimana Pak awal sebelum berada di Dinas Kebakaran ini mendapat amanah dari Bapak Bupati, Pak? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Radio Serasan Kencukenian yang telah mengundang kami di Radio Serasan Kabupaten Muara Enim. Adapun yang berkaitan, saya akan menjelaskan bahwasanya sebelum saya menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Muara Enim, tentunya kami dulu pernah di Kecamatan Pat Petuli Dangku lebih kurang 6 tahun. Kemudian mutasi lagi, mutasi ke Kecamatan Rambang lebih kurang 1 tahun 3 bulan. Alhamdulillah di Kecamatan Rambang itu adalah saya salah satu putra daerah Kecamatan Rambang. Makanya kemarin 1 tahun 3 bulan saya menjabat camat, dan alhamdulillah berjalannya waktu, kemarin pada tanggal setelah melewati asesmen sesuai dengan syarat untuk asesmen untuk mutasi di eselon 2 di pemerintah Kabupaten Muara Enim, alhamdulillah dengan amanah Pak Bupati pada tanggal 16 saya dilantik menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim. Dan kebetulan mulai dari hari ini itu lebih kurang saya sudah lebih 1 bulan. Tanggal 16 ke tanggal 28. Itu sudah lebih kurang 1 bulan lebih. 12 hari. Lebih 12 hari. Kami menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Muara Enim.
Yang berkaitan apa yang disampaikan oleh Kace Kitenian tadi, Oke, siap. yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di pemadam kebakaran, tentunya nanti secara spesifik akan disampaikan oleh ini suhunya, Pak. Suhunya di pemadam kebakaran. Sahabat api, Pak. Sahabat api ini. Sahabat api. Tapi secara global memang di Dinas Pemadam Kebakaran itu ada 3 bidang, Pak. Ada bidang pemadam kebakaran, ada juga bidang penyelamatan dan rescue, juga ada bidang sapras, sarana dan prasarana. Di bidang itu ada membawai 2 kasih. 2 kasih di bidang itu. Jadi 6 kasih di 3 bidang itu. Jadi yang berkaitan dengan pemadam kebakaran, di bidang pemadam kebakaran tentunya ya kami dari Dinas Pemadam Kebakaran tetap siaga. Siaga untuk kita melayani masyarakat. Karena pemadam kebakaran ini, penyelamatan ini adalah pelayanan dasar, Pak. Pelayanan dasar untuk melayani masyarakat, baik itu di bidang pemadam kebakaran dan juga bidang penyelamatan. Kalau bidang pemadam kebakaran tentu kita semua masyarakat Kabupaten Muara Enim sudah tahu, itu yang berkaitan dengan pemadam kebakaran yang ada di pemukiman. Iya, kalau di bidang untuk penyelamatan itu bermacam-macam. Sebenarnya kalau tusinya memang ada spesifik, tapi dikarenakan ini pelayanan dasar, tetap kita layani. Tetap kita layani apabila ada masyarakat yang ingin langsung, baik itu melalui telepon ataupun yang media lain, untuk minta dibantu oleh dari Dinas Pemadam Kebakaran. Contohnya seperti misalnya masalah tawon seumpamanya. Tawon. Iya. Itu sering kami lakukan, Pak, di Dinas Pemadam Kebakaran, khususnya di bidang rescue. Penyelamatan. Dan kemudian misalnya untuk menangkap ular. Itu juga sering kami lakukan. Rescue juga. Kemudian misalnya melepasi cincin, itu sering kami lakukan. Tapi bukan yang masih baru nikah. Iya, bukan baru nikah. Kalau baru nikah itu pemasangan cincin, gitu, Pak. Kalau kami melepaskan cincin dari jari masyarakat untuk membantu mereka, karena cincin itu kadang-kadang lepas kekecilan, sudah kekecilan, maka ingin dilepaskan. Banyak lagi, Pak, yang kami layani, karena ini pelayanan dasar kami. Untuk melayani masyarakat, kami siap melayani masyarakat asal ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, tentunya baik itu melalui telepon atau yang lain, itu akan kami layani. Kami siap siaga. Dan di selain itu juga kadang-kadang ada dari pihak TK, SD, SMA juga, Pak Edi, untuk minta bantu sosialisasi yang berkaitan untuk perkenalan sarana dan prasarana di pemadam kebakaran, supaya kalau anak-anak TK ya tahu ini loh alat-alat pemadam kebakaran itu. Ini bentuknya helm, ini bentuknya apar, baju dan lain-lain, selang. Nah, itu. Jadi memang untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim kami siap untuk melayani, karena ini pelayanan dasar untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Muara Enim. Alhamdulillah untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Muara Enim untuk sarana dan prasarana itu sudah memadai, Pak Edi, yang berkaitan dengan itu. Untuk di Mako itu sudah ada 10 pemadam kebakaran. 10 kendaraan. Ya, 10 kendaraan. Oh, iya, siap. 10 kendaraan, 10 unit. Dan untuk supply itu ada 1. Mobil rescue juga ada 1. Dan juga ada di kecamatan, Pak. Tidak hanya di Mako di Kabupaten Muara Enim, di kecamatan juga ada sarana prasarana pemadam kebakaran itu. 12 kecamatan. Ada di berapa? Kemarin 14 ditarik 2 jadi tinggal 12. Tinggal 12 kecamatan dari 22 kecamatan. Iya, 22 kecamatan dari 22 kecamatan, Pak. Dan untuk masalah UPT ini baru kami rencanakan, insya Allah akan dalam waktu dekat nanti kami bentuk UPT, karena ini menyangkut anggaran dan juga menyangkut sarana dan prasarana, juga menyangkut SDM, Pak. Siap. Sumber daya manusia untuk ditempatkan di posisi sebagai kepala UPT dan juga sebagai kasubag UPT di UPT di kecamatan. Dan UPT itu membawai beberapa kecamatan di UPT itu. Jadi itu rencana kami ke depan, Pak, untuk di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Muara Enim. Mari kita bersama-sama berkomunikasi, berkolaborasi
yang berkaitan dengan apa yang bisa kami bantu dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Morenim. Itu Pak. Iya, benar. Nanti ditambahkan oleh suhunya ini Pak nanti. Tapi Iya. Pak, sebelum suhunya Iya. nambahi Pak, Mm. kita nak ngomong dikit Pak. Iya. Kance kunian, kalau ada bunyi ambulan, bunyi sirine, minggirlah. Minggirlah. Karena memang itu Jangan-jangan Pak Edi ngurus. Iya, jadi jangan dia. Karena memang itu khusus Pak. Iya, kalau mobil sirine kebakaran itu berarti ada kejadian. Ada kejadian. Itu artinya. Dan kance kunian mobil kenegaraan pun apabila tim rescue pemadam kebakaran lagi lewat Nomor mikir ya. Iya, memang. Iya. Nomor 1. Memang diprioritaskan, Pak. Nomor 1. VIP kalau dalam Bukan lagi VIP, Pak. VIP artinya. Benar, Pak. Benar. panjang dipakai duluan tadi kan. Iya, Pak. Oke, Kancu Kunian. Jadi hari ini alhamdulillah hadir sosok Pak Amran, Kepala Dinas. Pak Arman, Pak. Pak Arman, sorry. Iya, Pak Arman, Pak. Dan juga ada Pak Edi yang nanti akan bercerita dengan kita. Iya. Sekarang ke Pak Edi, Pak. Iya, silakan, Pak. Nah, ini bahaya. Ini suhunya. Cukup lah. Tadi ada penyelamatan, Iya. apa teko tawon, apa tuh kemudian apa tadi Pak? Tawon, Ular. nangkep ulo, Binatang buas. cincin, binatang buas. Pernah nangkep mantan ya Pak? Nah. Berat ini Pernah dibilang tolong ya? Berarti. Berat ini. Tapi kan adalah suhu kan barangkali dia barangkali paling tidak tahu dan paham, Jangan Pak. pernah Pak, tapi disingiti Pak. Iya. Nah itu Pak, persyaratannya apa Pak ya kalau minta Kriterianya. kriteria untuk Iya. minta bantuan rescue itu Pak? Iya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kenal dulu nama ya. Kenal ke? Iya, kenal tuh. Iyalah. Saya nama Edi Rahmadi, sarjana hukum. Saat ini sedang berjaya sebagai kasih pengendali evakuasi dan investigasi di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Morenim. Terkait masalah pengaduan masyarakat keluhan terhadap rescue nih kan, penyelamatan. Kalau yang bersifatnya urgent itu tidak perlu dulu dibuat surat. Oh, oke. Yang Kalau urgent, Pak. Ya, urgent Urgent, misalnya. oke. Ya, Sifatnya tak perlu ini. Kalau surat. kita nak nunggu itu laju bahaya kan. Lah, habis. Oh, iya iya. Ya, kalau urgent. Jadi bisa langsung via telepon, anggota datang dan nanti sudah itu nanti laporan atau data nanti baru kita proses. Itu yang bersifat urgent untuk rescue. Rescue. Kalau untuk kebakaran sama. Misalnya langsung kapan telepon sebut dulu nama siapa sebabnya kami sudah sering. Oke, ada yang iseng. Ada nah, Sering. hoak. Kadang kan gini, Pak. Jangan mantan tadi, Mantan. Iya, Enggak, kadang gini. Dia kalau ada ini misalnya kebakar kompor. Nah, ini kadang orang lain yang telepon. Oh. Seperti yang di jalan ini kemarin, Pak, di depan simpang Samsat Lamo. Samsat Lamo Ada ya? rumah makan itu ibu apa itu? Panik kompornya meledak ini. Jadi yang sebelah yang nelpon. Oh, oke. Kami datang. Jadi sapi itu sudah mati. Oh. Jadi kami bingung putar-putar di pasar. Sampai dicari informasi. Yang telepon dari rupanya, Pak memang kami, cuman kami bukan yang nelpon tetangga. Oke. Nah, Tetangga sebelahnya, Pak. masuk Iya. Saking paniknya tadi tuh. Iya. ya? Iya. Tapi kan kebanyakan masyarakatnya takut. Karena kan api kecil takut kami marah. Oke. Misalnya, api masih kecil kamu sudah nelpon. Itu justru yang kami mau. Jangan tunggu besar baru telepon kami. Oke. Yang masih kecil itu ditelepon kami sebenarnya, Pak. Itu pencegahan artinya. Pencegahan, oke. Iya, pencegahan. itu. Kebanyakan kalau dulu masyarakat ini dia misal kecil dia siram-siram dulu. Siram dulu. Sudah tidak Secara manual. telayan, Buat lagi, sudah oke. tidak telayan Iya. baru telepon damkar. Damkar itu. Damkar posisi waktu respon time-nya misalnya di hujan mas. Kapan kami datang dia bilang terlambat. Ini disinilah kami sering untuk saat ini mengadakan sosialisasi ke desa-desa, mengingat ya memberi pengertian kepada masyarakat. Karena pernah kami anarkis kami hadapi sudah. Itu cerita lama nih ya. Oke, siap. Itu kalau nggak salah di tahun 2007 kalau 2005 itu di kompi kita Pak yang dekat penjara. Itu yang nelpon anggota kita kena permak. Wah. Benar, Itu anggotanya masih sudah ada. lama tapi, Pak. Cerita lama. Kanci Kunian itu. Kanci Kunian itu. Kanci Kunian itu sudah lama itu Jadi ini kejadian itu. Luka yang mendalam. Luka yang mendalam. Masya Allah. Kalau di Pinang Belari
Itu sampai itu aku belum masuk, tapi cerita dari Kawan-kawan. Ini kan kawan, Oke. iya. kayu sento, Balok. sento, Sento balok itu. sudah Siap. mabuk mobil. Oh, oke. Mereka menghalangi Zaman atau? itu. Iya, karena Tahun itu. karena masyarakat bilang kita terlambat. Oh, oke. Jadi di sinilah kami sekarang ini mana daerah-daerah yang memang rawan Untuk kebakaran. kami masukin untuk sosialisasi. Tahun belakang waktu masih Pak Saprioma, tahun belakangnya lagi kita mau ke Sungai Rotan, dia nolak. Jangan, karena situ orangnya. Saya bilang, Oke. aku tanggung jawab. Kita Siap. sosialisasi, bukannya kita mau cari masalah. Benar. Jadi buat pengertian. Jadi di sini Pak, kami mengadakan sosialisasi ini untuk mengajak kerjasamanya Pak. Sebab kami Damkar ini memang selalu terlambat. Oke. Selalu terlambat. Kalau enggak mau terlambat, silakan kamu mau bakar teleponlah kami. Itu. Benar. Gitu kan? Karena kejadian seperti itu, Aku Pak, itu sepakat. musibah. Musibah, benar. Musibah itu siapa yang mau, Pak? Iya. Jadi Iya. untuk satu rumah itu Pak, plus opernya itu 15 menit cuman. Oh, Per 15 waktu menit, 15 menit untuk satu rumah. Jadi 0 sampai Maaf, untuk pemadamannya. bukan Jarak dia dari Untuk jarak. dari markas. habisnya, Oh. habis rumah itu. Oh. Jadi satu rumah itu perlu waktu 15 menit habis terbakar semua habis. Jadi 0 sampai 4 menit itu sudah suhu 400 derajat. Oh. 0 sampai 4 menit itu. 4 menit. Tambah menit, tambah naik. Jadi dia pemanasan global, sudah pemanasan global langsung apa yang itu terbakar. Jadi di situ harus cukup waktu cuma 15 menit. 15 menit ya. Jadi itu sebenarnya kalau kita ada buku ini ya, aku pernah baca buku dari luar negeri, itu aturan posko itu sebenarnya jarak 3 kilo sebenarnya. 3 kilo. Sebenarnya. Tapi kan kita di daerah ini kan cukup kita bisa tenggelangi. Iya. Kalau yang sudah terbakar sudah ya penyelamannya kiri kanan dulu. Oke, siap. Jadi di sini kami sering dengan menghimbau dengan masyarakat, kerjasamanya termasuk tokoh masyarakat dengan yang red card tadi yang sudah Red card, ya. untuk dia yang untuk lebih tahu atau mengamankan, minimal membuka jalan lah aksesnya kami. Ini kebanyakan nonton Pak. Satu nonton, kedua video ke. Nah ini kejadian itu ini sudah biasa, Pak, tuh. ini kejadian kemarin yang di Desa Tanjung Rajo, Karangrajo. Ya kan aja oke, siap. Itu sampai video bilang dampak sudah 1 jam. Iya, Itu sampai padahal kami panggil. Iya, benar. Itu Iya. sampai kita panggil tuh. Iya. Dipanggil. Panggil itu sampai anggota kan mau di Iya. masak anggota. Iya, benar. Oh, waktu itu. Iya Pak, anggota Ada kita. yang live, Pak. tahun- Ada yang live tapi Nah, berlebihan. dia langsung, ini mana damkan, nggak ada yang datang. Iya. Itu saya ada, kan saya tiap kejadian pasti turun. Kalau memang saya ada di Muara ini, Muara ini, tapi oke. kalau dinas luar saya paling via telepon kan dengan anggota. Jadi untuk kebakaran yang besar kita siap dan mobil pun tidak pernah kosong. Ya, pernah Karena kosong, waktu ya. saya pelatihan ke Ciracas, pas saya sampai malam di Ciracas, Kemayoran kebakaran. Itu ada informasi mobil nggak ada air. Yang datang bukan mobil pemadam, mobil rescue Pak. Rescue. Oh, jadi kita kan cekunnya berarti harus bisa membedakan. Harus membedakan mobil rescue dengan mobil pemadam. Jadi yang mobil rescue yang CSR dari PTBA itu peralatan Pak. Khusus peralatan, Pak. Oh, Tidak ada airnya di situ, Tidak Pak. air. Nah, jadi dari Itu. blower, dari mesin potong semua itu ada Itu di semuanya sana. dimasuk di situ. Itu yang itu. Termasuk yang di Bank BRI kita yang besar ini Pak, kita itu masuk itu dan Pak ini. Pokoknya yang kebakaran kita sudah sering ini. Jadi kami himbau kepada masyarakat, minta tolong kerjasamanya, apapun hal-hal sedikit apapun ada percikan api silakan telepon pemadam kebakaran. Oke, Kan Cukunian baru tahu kita ternyata ada 2 mobil, 1 mobil rescue dan 1 mobil pemadam. Pemadam benar. Iya. Jadi kalau yang datang duluan rescue bukan berarti Bukan tidak- bukan Tidak. mobil pemadam kebakaran semua. Kemarin Itu. yang Om Bandui sudah pensiun itu, nggak usah kita sebut orangnya. Memang dia langsung suruh itu langsung masuk ini. Ya. Jadi masyarakat mana? Enggak. Jadi Pak, mestinya persepsi- mobil itu Miskomunikasi itu, komunikasi. Pak. Masyarakat Seharusnya tahu mobil namanya rescue kalau itu di ini. belakang, jangan mobil pemadam kebakaran di belakang. Oke. Jadi mobil rescue itu kalau secara aturan itu Iya, di belakang. belakang, ya, oke. Nah, pemadam kebakaran di depan itu. Jadi kita di dinas ini Pak sekarang sebenarnya untuk kedepannya kalau Pak Kadin setuju juga untuk mobil ambulan. Ya. Ya, mobil ambulan itu, Pak. Karena memang Penting anggota itu. kita juga yang Sri Kandi kan banyak dari perawat. dari perawat, dari bidan. Jadi alat-alat medis kita sudah ada. Siap semua. Dan Iya. yang satu lagi yang perlu dari dulu ini yang belum terpecahkan masalah ini Pak, masalah sirine.
Oke, Sirine ya. Sirine ini kalau untuk lampu sudah ada pemecahannya. Jadi kalau dulu kan puso ya asal kami itu kan masih biru. Oh, oke. Itu kan mesti kalau warna biru untuk kepolisian, Oke. kuning untuk perusahaan, kita merah. Merah. Oh, Itu ada aturannya. kode-kodenya. Ada Pak. kodenya, Pak. Nah, untuk sirine sampai saat ini aku cari, pernah konsultasi dengan perhubungan belum tahu. Karena sirine damkar ini memang khusus, Pak. Benar-benar. Kami waktu di tahun berapa itu ada ambulan dari Lahat, Pak. Yang mobil kayak UFA yang di kita. Iya. Dia macet sirine. Kan waktu itu kalau ada kebakaran sirine bunyi, seluruh pejabat Muarim telepon kita. Di mana kan ikut waktu itu. Jadi mobil itu keliling Muara ini putar bunyi sirine kebakaran sampai kami cegat dapat di Masjid Agung, Pak. Ternyata mereka ini Pak, kesasar. Dia tidak tahu keluar jalanin kemana, sirine itu yang buat heboh. Jadi Pak macet sirine kami, jadi kami bantu, kami potong. Kami bilang ini pejabat telepon semua, karena kan ini sirine kebakaran. Nah, tapi kan sekarang ini belum ada ketentuan. Iya. Sirine itu yang mana? Ini mohon maaf, waktu sebelum saya masuk ke damkar kemarin, pulang lagi ke damkar, waktu pengadaan memang tidak ada, Pak. Sirine khusus. Sirine khusus untuk damkar belum ada regulasinya, Pak. Belum ada. Bukan, waktu pengadaan. Di apa Checklist. apa namanya? Ini Daftar. tidak ada sirine ampli ini. Mana sirine? Requestnya permintaan. Jadi waktu kami turun ke pabrik, kami bilang mana sirinenya? Itu Pak, ini bukan sirine damkar. Kami bilang ini ampli siren yang pakai ampli. Jadi banyak suara. Tidak Pak, ada katanya. Saya bilang coba bunyi. Nah, ini ambulan, ini pengawal. Nah, nggak ada kan? Yang mana damkarnya? Bingung dia. Benar. Jadi saya bilang kami cari, nah ini. Jadi sampai saya alhamdulillah kapan di spek Pak. Spek itu kami tambahkan sirine damkar khusus. Iya, benar. Khusus, Pak. Motor siren. Jangan sampai salah beli ya, Jangan sampai salah beli. Iya. Sound horek dulu ya. Gimana ini? Benar, Pak. Iya. Sirine yang kita pakai yang bawaan kalau memang dari pengadaan mobil damkar itu dia cukup cuman ampli siren. Jadi dia kayak pengawalan. Jadi mobil yang di depan nggak mau minggir. Dia menoleh aja kayak gini, Pak. Karena benar. Ini benar-benar. Tapi sirine yang itu sirine damkar itu dia memang suaranya menggembang ngaum. Panjang. Dan wajib ngaum panjang. Iya, benar, Pak. Wajib nyingkir mereka. Wajib nyingkir. Memang khusus ya, Pak. Spesial, Pak. Sekarang Pak kalau pejabat lewat jingok ibe, Pak. Iya. Mobil baru ya. Jadi pernah waktu kebakaran di Kelawas itu anggota kita ada nyerempet mobil. Mobil itu ada yang juga yang di TNI dari kepolisian yang sipilnya mau minta ganti rugi. Itu pernah kita hadapi itu. Alhamdulillah sampai itu salah satu kendala, Pak. Suka dukanya di lapangan itu memang kadang-kadang kita temui, Pak. Medannya memang berbeda-beda. Yang luka di sini sampai 12 jahitan ada anggota kita. Itu kemudian saya masih di Palembang pas sudah kebakaran yang terminal regional, Pak. Itu pas 2 hari udah lebaran apa, Pak? Iya, kebakaran benar. Jadi dia nggak pakai safety, nggak APD. Itu Pak. Itu kalau ada kebakaran saya marah kalau anggota nggak bawa pakai safety, pakai APD. Karena risiko besar. Karena risikonya sangat tinggi, Pak. Kalau pemadam kebakaran tuh. Oke, semuanya Kanjo Kunian baru tahu kan sekarang bunyi sirine. Iya. Berbeda, kemudian mobil rescue dengan mobil pemadam. Nanti kita akan ngobrol lagi. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke, Kanjo Kunian, kembali lagi kita di Sersan Mangarasan hari ini masih dengan orang-orang di belakang layar. Orang-orang yang dicuekin tapi giliran butuh sangat disayang. Oke, Kanjo Kunian dengan Dinas Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara ini. Masya Allah, hari ini hadir Bapak Kadin langsung nih, Pak Arman Sari SHMSI dan juga Sarijaya. Oh, salah terus nih. Arman Sarijaya. Pak Arman Sarijaya. Iya. Beliau walaupun baru sebulan tapi
Ganas kayaknya. Ganas Ganas tapi hatinya baik, Pak. sudah, Iya. sudah menguasai semua sektor. Iya. Ini langsung masuk tutup gercep gitu kan. Semangat membara ya. Semangat membara, Morin bangkit rakyat sejahtera maju berkelanjutan. Insyaallah. Iya. Membara Insyaallah. dalam ini, Pak, Iya. Dalam ini sudah, tidak lagi Ini membara. Kemarin Membara banyak seperti macam ini, iya. Udah jadi macam ini sekarang. Harus kuat Ya. ya. Membara. Pak, gimana rasanya Pak jadi camat, sekarang jadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran? Kalau waktu camat Pak, itu kan ngurus warga. Iya. 24 jam. 24 jam. Oke, dari mulai segala urusan lah pokoknya Pak. Iya. Sekarang pemadam kebakaran 24 jam juga 24 Pak. jam juga, ya. Nah, rasanya mana? Iya. Adaptasinya nah. Iya. Terima kasih. Ya, yang berkaitan dengan pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Morinim ini adalah amanah. Oke. Amanah dari Pak Bupati Morinim untuk melaksanakan tugas. Yang jelas kita bekerja ini enjoy, Pak. Enjoy, oke, siap. Enjoy karena kita bekerja ini bukan saya sendiri yang bekerja. Oke. Karena banyak, ada sekdin, ada kabid, ada kasih, ada staf. Jadi kalau kita bekerja ya saling berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik, ya pekerjaan itu mudah, Pak. Oke. Pelayanan ke masyarakat itu pasti cepat. Karena selalu berkomunikasi dengan baik. Kalau intinya kita melaksanakan tugas dan tusi itu dan fungsi itu, kita selalu komunikasi dengan bawahan dengan atasan. Supaya kenapa pekerjaan itu kita laksanakan itu yang pertama dengan ikhlas. Ikhlas, siap. Ikhlas, Pak. Kemudian kita laksanakan dengan siap siaga. Siap. Karena pelayanan ini apa yang saya sampaikan tadi, pelayanan dasar. Untuk kita melayani masyarakat yang berkaitan dengan pemadam kebakaran dan sekaligus penyelamatan. Ya. Apa yang dijelaskan oleh Pak Kasih tadi, Pak Edi, itu benar sekali. Karena kalau kita tidak sosialisasi dengan masyarakat, tidak melakukan penyuluhan dengan masyarakat, barangkali ada sebagian masyarakat belum paham, terkhusus di desa-desa. Makanya kami di Dinas Pemadam Kebakaran itu, Pak, ada namanya program Red Car. Relawan pemadam kebakaran di desa-desa. Oh, khusus untuk warga desa. Untuk warga di desa. Oke. Relawan pemadam kebakaran ini kan relawan dia. Untuk tempat kami wadah untuk berkomunikasi, menjalin hubungan antara pemadam kebakaran di Mako, sudah itu di kecamatan dan di desa. Jadi informasi itu cepat, Pak. Jadi setiap tahun itu kami laksanakan untuk pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Satu desa itu 10 orang. Satu desa 10 orang. Itu ada kriteria khusus, Pak, atau? Tidak ada kalau kriteria khusus. Yang penting dia cakap dan kemudian dia ingin, karena relawan. Oke, siap. Iya, relawan. Relawan itu artinya ya dia melaksanakan tugas itu, membantu pemadam kebakaran itu dengan ikhlas. Ya, dengan sukarela. Untuk seumpamanya ada kejadian di desa itu, dia yang paling dahulu tahu, menginformasikan dengan Dinas Pemadam Kebakaran terdekat. Misal di kecamatan, kemudian apa yang ingin dilakukan itu. Artinya informasi itu cepat, Pak. Iya, makanya kami selalu itu memberikan pembinaan setiap tahun dengan personil pemadam relawan Red Car itu di setiap desa. Itu, Pak. Jadi 246 desa itu kita sudah terbentuk semua, Pak. Masya Allah. 246 desa itu sudah terbentuk semua Red Car, Pak Edi ya, untuk menjembatani. Pertama pelayanan untuk pemadam kebakaran di tingkat desa itu, mereka paham dan tahu di mana lokasinya, tempat kejadiannya, apa yang terbakar. Itu termasuk yang penyelamatan tadi, sumber airnya itu makanya itu sangat penting untuk kita lanjutkan, karena program ini kan untuk menyentuh langsung ke masyarakat. Itu mereka yang lebih mengenal wilayah, Pak. Lebih mengenal wilayah mereka di desa. Itu. Nah, sekarang kita, Pak, kita 22 kecamatan Kabupaten Morinim, kita sudah ada di berapa kecamatan, Pak? Ini Dinas Pemadam Kebakaran kita nih. Kalau untuk di wilayah kecamatan
Kalau sekarang ada 12 yang sudah ada mobil pemadam kebakaran. Berarti dia ada berapa kecamatan? Ada beberapa kecamatan yang tadi yang ditarik dulu karena personilnya tidak ada, seperti di Empat Petulai Dangku. Sudah itu di Kecamatan Lembak. Itu karena personil kemarin terhambat atau terkendala karena regulasi aturan kemarin, karena mereka itu belum 2 tahun dan belum termasuk di database regulasi dari pusat, makanya dirumahkan kemarin. Daripada mobil pemadam kebakarannya nanti tidak berfungsi dengan maksimal, maka kita tarik ke UPT terdekat untuk supaya memaksimalkan mobil pemadam kebakaran tersebut. Itu Pak. Ditakuti kalau ada kejadian Pak. Itu anggota sudah tidak ada informasi kejadian, kan masyarakat emosi. Itu makanya. Mobil itu jadi sasaran. Jadi Kance Kunian, so insya Allah semakin tahu begitu beratnya tugas beban dari bapak-bapak kita di dinas kebakaran. Pak, boleh tahu petugas pemadam kebakaran banyakan cewek apa cowok Pak? Banyakan cowok Pak. Cowok Pak. Jadi untuk saya jelaskan Pak yang berkaitan dengan personil untuk di Mako itu dari PNS dengan P3K itu 161 orang. Total semuanya Pak? Total semuanya. Untuk di setiap kecamatan digabung dengan Mako itu 244 orang personil. Yang untuk di Mako itu ada regu Pak. Regu A, regu B, regu C. 24 jam 24 jam. 3 sip ya? Ya 3 sip. Masing-masing regu berapa orang dia Pak? Masing-masing regu ada yang 25, 27. Ada 28 ya. Jadi itu tiap pagi itu kami ganti sip Pak. Ada naik, ada turun. Jadi kami tiap pagi itu, tiap hari itu apel pergantian sip. Setiap hari itu Pak. Setiap hari Pak Edi. 1-2 dia. 1-2. Jadi hari ini piket, 2 hari libur. 2 hari libur dia. Itu. Jadi karena ini pelayanan dengan masyarakat ini 24 jam Pak. Ada mereka juga personil kan perlu juga istirahat, menjaga kesehatan supaya jangan sampai nanti pas saat piket selanjutnya agak masih capek. Nah itu flu ya flu itu. Makanya kami bagi itu 3 regu. 3 regu untuk pelayanan kepada masyarakat. Itu Pak. Jadi Kance Kunian jangan takut apabila tetangga sebelah sekitar ya Pak ya. Jangan nunggu api besar baru melapor. Telepon langsung ke 0734 421 029 call centernya pemadam kebakaran Muara ini. Nanti dari situ akan diarahkan Pak ya. Mana yang paling dekat poskonya ya. Nah kita kalau untuk posko yang belum ada di Kecamatan Hujan Mas. Hujan Mas, Kelekar, Rambang, termasuk Muara Belido Pak. Benakat juga. Benakat, Muara Belido. Ngapa Hujan Mas tidak kita kasih karena dia bisa backup dari Gunung Megang. Jadi ada berapa dekat. Yang lebih dekat karena jaraknya Pak. Jaraknya masih terjangkau dari Mako Kabupaten Muara Enim. Memang sebenarnya tahun belakang itu benar ya. Cuman oleh ada aturan ini, jadi termasuk Kelekar itu. Jadi tidak jadi karena dia kemarin belum dikasih karena dekat dengan PLTU, dengan TEL dengan dengan GHGMI untuk Ramang Niru Pak. Ada ibaratnya ada yang support. Ada yang support lah situ. Pihak perusahaan di situ kan mayoritas sudah ada pemadam kebakaran Pak. Apalagi perusahaan besar seperti itu, dia sudah membackup untuk pemadam kebakaran baik di sekitar wilayah perusahaan ataupun di intern perusahaan itu tersendiri. Seperti di MHP itu memang dia banyak lahan Pak, lahan hutan kawasan. Makanya dia memang standby dan stay terus dia keliling untuk masalah pemadam kebakaran lahan dan hutan itu. Jadi kalau dia ada masyarakat musibah mereka on call langsung on call. Kemudian kami juga membackup dari misalnya dari UPT atau dari kecamatan terdekat, tetap kami backup, tetap kami bantu. Walaupun itu pemadam kebakaran lahan dan hutan seumpamanya. Karena ini memang tugas dari pemadam kebakaran tidak hanya untuk penyelamatan, juga pemadam kebakaran dari segi hutan dan lahan pun kami siap membantu. Itu. Iya. Kance Kunian, selamat siang untuk Ilham Agustama. Mantap komandan. Wah, kata ini. Iya. Dari anggota Vicky. kita. Anggota ini. Dia yang memang galak buat ini dia. Ini iya, memang dia Ilham. Kami itu hadiahnya voucher.
Paketan ya. Benar, Pak. Juga untuk Faki Al, mantap, salam Yuda Brahmajaya. Iya, salam Yuda Brahmajaya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, sekarang ke Pak Edi nih, Pak. Iya. Yang pernah ada kejadian Bapak lagi jalan sama keluarga, acara keluarga, tiba-tiba on call, dapat telepon Harus tugas siap siaga memadam kebakaran. Iya, pernah kejadian Pak atau pernah. Bahkan hampir sering. Apa kata rumah Pak? Ini kalau kembali ke rumah ini agak spesifik ini, Pak. Karena kalau apa ceritanya Pak Edi? kalau untuk yang masalah itu bukan lagi sudah sering. Oh, sering, oke. Iya. Sampai sini aku dulu pernah di pintu keluar dari kamar, tergores. Ya karena memang jiwa kita memang sudah didamkar waktu itu ya. Kadang kita lagi ke pasar dan rumah dan bakar tinggal. Oke. Gawat darurat. Karena harus siap siaga tadi, Pak. Dengan kondisi apapun. Walaupun dengan keluarga. Iya, dengan keluarga. Lalu untuk melayani masyarakat. Kita nggak tidur, telepon anggota jam 2 malam berangkat. Nah, yang di pasar kemarin dari jam yang setengah di pasar, baru-baru yang pasar Impres. itu dari jam setengah 1 aku balik ke rumah jam 6 pagi. Ditelepon lagi, Wabub nak datang, Pak. Ya, siap. Ibu Wabub. Langsung lurah nelpon minta tolong, Kak, ya, masih ada api, sudah silakan berangkat lagi anggota. Masih ada asap pagi. Kesana lagi. Kapan balik? Jam 12 aku siang. Nah, selama ini yang sering Pak Edi alami, apa penyebab utama kebakaran? Kalau setelah yang pernah kami temui selama ini, pertama dari masalah arus pendek. Listrik itu memang kebanyakan, Pak. Listrik itu arus pendek. Memang ada sedia yang beberapa dari kompor. Dari kompor juga agak sedikit, Pak. Dia ada dari masalah ninggal ke istilah itu alat-alat elektronik. Nah, termasuk ngecas HP katanya benar. Ya, sering itu bisa terjadi itu, Pak. Masih keluar, masih arusnya masih masuk itu. Iya. Jadi kalau untuk masalah listrik itu memang rata-rata hampir seluruh. Oke. Jadi kita ini kelalaian arus pendek itu, Pak. Penyebab utamanya. Biasanya kan kalau kita buat rumah atau masang itu dan PLN ini, bukan kita ini ya. Oke, siap. Berapa satu titik biasanya kan? Jadilah 2 titik baik kita pasang. Padahal lebih. Padahal kita colokan sini banyak. Colon beritik teret. Yang induk tadi turun sikok cuma di sini. Di sinilah 5 Pak untuk yang lain-lain. Nah, di situ itulah artinya harus pendek, Pak, sebenarnya, Pak. Beban jadi terlalu banyak beban. Api yang masuk itu di situlah, tapi yang dicolok itu banyak. Di situ kulkas, di situ rice cooker, di situ kadang-kadang yang lain. Kadang itu aku sering kasih penyuluhan ke pihak ke desa-desa. Kadang kan untuk penyebab kebakaran itu kita kadang sudah tahu. Cuman tanpa sadar kita dewe yang membuatnya. Pecah macam ini, Pak. Nah, ini kan kabel induk. Contoh. Dikoreksi kami. Ya, itu aja kabel. Oke, siap. Nah, jadi beban, oke lah kalau beban ini kalau mungkin tidak yang terlalu besar dayanya wattnya, ini dari sini AC misalnya turun, lagi dari AC ini melok kipas angin, melok yang lain-lain. Beban yang besar. Kalau kita tahu memang kita ini, ini untuk AC ini jangan diganggu. Kalau AC baik. Khusus. Kalau kulkas baik. Magicom. Jangan dicampur pakai AC, pakai mesin banyu, mesin cuci. Nah, itu kadang-kadang yang bisa mengakibatkan arus pendek itu, Pak. Karena kapasitas kekuatan kabel kan itu ada kekuatan maksimalnya, Pak. Kabel itu. Sudah tuh colokan biasanya yang nggak nyebar ke dia terjadi pijar api, dia sudah longgar. Karena gesekan. Di terminal itu kan longgar, masih kadang ini sedikit baru hidup. Itu kan menimbulkan percik api gitu, Pak. Yang api memang tidak kedengaran. Tidak kedengaran. Dia harus padat. Jadi kalau harus jepitnya. Nah, satu di situ. Yang kedua masalah kita dulu kan masih kabel lamo. Kabel kedaluarsa. Daya kita kan 110 kalau dulu. Jadi lampu merinim dulu masih marang. Berubah daya jadi 220. Jadi masih belum diganti kabelnya. Kabel itu kalau tidak salah aturannya itu 25 tahun harus di rehab.
Jadi kalau kita memang buat rumah kan pakai kabel 2,5 pelaba kan. Nah, memang standar 2.500 itu. Nah, berapa titik yang kita harus tahu, misal oh ini untuk TV, untuk kulkas ini, oh di sini sikok, di sini. Harus jangan kaget sikok di sini, colok sini nyebar itu. Nah, jangan. Tapi itu kalau kami dengan pihak masyarakat kami tolong diperhatikan masalah kelistrikan. Jangan banyak ngentol di satu terminal. Sip, Kanci Kunian. Akhirnya kita belajar juga tentang listrik. Banyak bonus kita hari ini. Iya. Nah, kalau sekarang ini, Boleh kami untuk menghimbau kepada masyarakat. Boleh silakan. Iya. Terima kasih Pak Kanci Kunian. Iya, yang sudah menyampaikan beberapa hal kepada kami, pertanyaan. Ini himbauan kepada masyarakat Kabupaten Morenim, kiranya pada saat meninggalkan rumah. Itu dilihat alat-alat elektroniknya, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain, jangan sampai pada saat kita meninggalkan rumah akhirnya terjadi kebakaran. Karena kebakaran itu memang semua orang tidak mau. iya benar. Tidak mau semua orang. Makanya harap berhati-hati dan waspadalah dengan kebakaran ini, karena kebakaran ini banyak akibatnya. Karena listrik atau karena kompor gas atau karena yang lain-lain, dan itu sebenarnya itu kelalaian kita. Makanya kami selaku dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Morenim, kami menghimbau kepada masyarakat supaya harap berhati-hati. Kecil jadi kawan, tapi kalau sudah besar jadi lawan. Nah, ini Nah itu. Terima kasih himbauannya kepada masyarakat Kabupaten Morenim. Kecil jadi kawan, kalau besar jadi lawan. Sama Cak Melero Singo. Sama kecil itu jadi kawan. Kita nginep ngapi rokok. Ini merokok. Kalau merokok jadi kawan. Iya. Kalau besar jadi lawan, Pak. Aman dak ganti korek api nyari-nyari we. Nyari. Aman lah besar lari. Itu. Oke, semuanya Kanci Kunian. Iya. Seru sekali ngobrol dengan para narasumber kita hari ini. Masya Allah, semakin banyak yang semakin banyak informasi yang diberikan, semakin kurang ternyata kita tuh nggak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya untuk mengetahui yang masalah kecil aja, masalah api aja. Iya. Oke, Nen. Masih banyak yang mau dibahas hari ini, cuman karena waktu yang membatasi kita. Sebelum kita closing nih Pak Iya, sebelum kita closing, kita pengen dengar apa nih harapan besarnya Pak Edi, kemudian nanti ditutup dengan Pak Kadis. Silakan Pak Edi. Terima kasih. Harapan kami untuk depannya damkar ini lebih maju lagi. Sebenarnya ini memang dari awal tahun 2000 kami pemadam kebakaran ini dianggap sebelah mata. Memang kalau kita berkaca ke dunia luar, memang damkar ini memang pasukan elit, dibangga-banggakan kalau di Malaysia memang. Nah, harapan kami ke depannya memang untuk lebih apalagi kita Muara ini sebagai contoh kabupaten lain. Karena baik dari segi kantor, baik dari unit kita paling istilah itu. Iya Pak, paling bagus Pak. Paling bagus, benar. Sekarang Kadin kita ditunjuk jadi wakil Abkari. Sesumsel. Wakil ketua. Malah itu ditawar ya, mau jadi ketua apa? Jadi dia jadi wakil. Benar. Baru jabat lo ditawar. Iya. Pak. Jadi ini tantangan Pak. Harapan kami untuk damkar ini, pertama kami doakan dulu untuk teman-teman kami seluruhnya, kita kayak seluruh anggota dinas pemadam kebakaran dinas ini jaya selalu. Siap. Dan kami perlengkapan kami ke depannya Pak Pak Kadin mungkin belum tahu, kami pernah koordinasi dengan Pak Saprioma, apa dia nanya aku kan peningkatan kerja kami harus sama dengan internasional. Keren. Jadi maksud kami kan kita sekarang pakai seragam. Memang seragam itu sudah ini. Nah, jadi pelengkap satu tas. Jadi baju di sini. Jadi untuk nanti ke depannya itu sudah saya dengan Pak Saprioma tempo hari Kadin lama kan PLT, dia setuju tapi mungkin anggaran kan. Iya. Sebenarnya masih banyak peralatan kita yang untuk mencapai tingkat yang lebih ini. Lebih baik lagi Pak. Karena saya dikasih investigasi dan evakuasi ini kan itu sebenarnya harus ada labor. Jadi penyebab terjadinya api itu di bidang saya, di bagian saya. Mungkin ada alat pendeteksi sumber panas pertama di mana ini penyebabnya dari serbu ini. Nah itu. Jadi harapan kami ke depannya, kami berharap untuk atasan dari kami
semoga kerjasama terjalin yang baik. Amin. Insyaallah. Dan dukungan kami dari anggota seluruhnya tetap menunjukkan kinerja yang terbaik, jangan sampai menjatuhkan nama instansi kami. Oke. Iya. Itu Di aja. apa Malup apa Pak yang Malup pulang? Pantang pulang sebelum padam. Itu Anco semboyan kunian, kami. Iya. pantang pulang Sebelum padam. Walaupun nyawa taruhannya. Iya benar. Dan, kalau untuk anggota dia ada di atasan. Oke, sip. Atasannya respon, anggota respon. Siap. Terkait itu kita bisa Berjalan acara. musyawarahkan. Oke. Kalau ada memang timpang-timpangan Pak. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga terima Damkar kasih tetap banyak. jaya Jaya selalu. Oke, makasih banyak Pak Amin, Edi. iya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, Tapi amin. omong ke rumah tuh, Iya. tugas kakak dan Karena pelayanan dasar. Nggak baca, kita mengutamakan kepentingan masyarakat dulu. Baru mengutamakan kepentingan pribadi. kakak nih. Apa? Iya. Kalau Balik lagi jarang nih. kalau bakaran seneng nih katanya. Padahal tugas. Kita baca. Iya, iya. Itu macam itulah Pak Gal. Benar ya. Aku Pak udah mau motor. Mau lapor. Aku bini motor. Iya, iya. Tunggu aku sini. Iya, iya. Untung dah nanti belanja ke Temelo ke Benar ya. Memang di Damkar ini Oke. ada suka Serunya. dukanya Pak. Ada suka dukanya. Tapi banyaklah enjoy-nya. Banyak lah enjoy. Alhamdulillah. Tapi ya untuk masalah kalau memang pas ada kejadian kebakaran itu memang kita ada rasa driver ya. Iya. Pas dia ini pelan-pelan kadang Oh iya balapannya. Nggak baca dia ngejar waktu, waktu, Pak. ya. Tapi tetap kehati-hatian. tapi memang sudah Itu. kita kasih tahu untuk respon time itu jarak tempuh kita mainkan 60 km per jam, berarti dari sekian kilo berarti tempuh Iya. waktu Sekian nggak perlu menit, kamu, sekian detik, sekian menit. dijaga sampai 100 tapi pas ditinggal sama. Jadi normal Iya, aja. benar. Harus hati-hatian. Oke. Oke, sekarang dengan Pak Kadis ini tadi Pak, maaf Pak, Wakil Ketua Apkari, Apkari Asosiasi Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia. se-Indonesia. Sekabupaten kota 17 kabupaten dan Susumsel. Susumsel, Pak. Itu. Iya. Ini nih Jangan mau ceritanya itu Pak. Iya. Boleh cerita sedikit Pak. Iya, ya terima kasih. Apkari itu tugasnya Kancu apa? Kunian. Oke. Iya, kami kemarin memang sudah beberapa kali mengikuti rapat yang berkaitan untuk pembentukan Asosiasi Pemadam Kebakaran se-Indonesia. Jadi dihadiri oleh 17 kabupaten kota. di Sumatera Selatan. Alhamdulillah hasil rapat kemarin, alhamdulillah Kabupaten Morinim dipercaya menjadi wakil ketua. Ketua, oke. Karena ketuanya dari provinsi, ya kita maklum. Karena provinsi Madai, kita kabupaten melangkai provinsi, Pak. Kalau malu Ya, juga, oke. malu ya. Jadi alhamdulillah kemarin sudah dilantik oleh Ketua Apkari Pusat, Pak. Oke. Jakarta kemarin. Kalau Ketua Apkarinya dia dari mana Pak? Dari Kemendagri apa dari Dari Kemendagri kemarin. Dari Kemendagri, oke, Dari siap. Kemendagri. Jadi sudah dilantik kemarin di Hotel Arya Duta Palembang. Palembang oke. siap. Ya, tanggal berapa saya lupa kemarin. Jadi alhamdulillah untuk Kabupaten Morinim dipercaya dari anggota 17 kabupaten kota itu untuk menjadi wakil ketua di Apkari se-Sumsel. Oke. Karena kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasih atau Pak Edi ini tadi, memang dari segi sarana dan prasarana, memang Kabupaten Morinim itu sudah lebih unggul, Oh, di atas rata-rata. lebih baik di atas rata-rata dari kabupaten kota yang lain, kecuali Palembang. Palembang karena memang pusatnya, Pak. Kita susul gitu. Sudah ya. Kita Kita susul. kalah gak dia. Sudah itu di samping SDM-nya, Ya, SDM. itu SDM-nya juga kita di atas rata-rata. Oke. Karena untuk SDM di setiap kecamatan juga itu personilnya sudah ada, kecuali beberapa kecamatan nanti itu jadi pemikiran PR kami bagaimana solusinya, win-win solusinya untuk kita tetap mengoperasikan, mengaktifkan damkar yang memang terbentur aturannya. Jadi harapan kami kepada masyarakat kiranya kita saling mendukung. Apabila ada kejadian cepat hubungi kami. Kami akan siap siaga melayani masyarakat, baik itu bidang pemadam kebakaran dan juga di bidang penyelamatan. Iya. Jadi untuk ke depan kami didukung oleh staf kami, anggota kami Damkar, insya Allah Damkar akan jaya. Dan kami tetap akan mendukung visi misi Bupati Morinim. Bupati Morinim yaitu Morinim Membara. Morinim bangkit
rakyat sejahtera, maju berkelanjutan. Itu sebagai visi misi kami, tetap kami mendukung sepenuhnya program Bupati Muara Enim. Itulah, terima kasih Kanceku. Oke, terima kasih banyak Pak atas Iya. kehadirannya. Iya. Dan juga Kanceku Nian. Nanti insya Allah kita bakal rutin Pak ya. Siap. Rutin kita bikin Pak ini Pak, karena Iya. masyarakat luas pengen tahu Siap. imbauan-imbauannya Iya. untuk mengantisipasi musibah-musibah ini. Musibah Gitu. Oke semuanya, Kanceku Nian, saya di Gianggi bersama tim produksi, ada Niken Duta, ada Azza dan juga Sadika. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Bersama narasumber kita yang pulang sebelum Pantang pulang sebelum padam. Pantang pulang sebelum padam. Pak. Masya Allah. Iya. Tapi Pak di sini Pak tetap pulang Pak. Soalnya Tetap absen, pulang. Pak. Iya. Walaupun kondisi apapun tetap pulang. Oke. Iya. Kanceku Nian, hari ini kita kehadiran Bapak Arman Sari SHMSI. Sari Jaya, Pak. Sari Jaya, Masya Allah disalah Iya. terus nih Pak tadi Pak ini. Iya, iya. Kakakku nih Pak. Bapak Arman Sari Jaya SHMSI, beliau adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim, juga didampingi oleh Pak Edi Rahmadi Pak ya. Iya. Pak, Iya. Gubernur Sumatera Utara Pak. Senama, Pak. Namanya sama. Oh lele narasumber gitu. Oke, Oke, Pak. Kanceku Nian, kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekali lagi kami ketawa, kami kelewatan, keceplosan, tapi Iya. intinya adalah kami ingin memberikan yang terbaik untuk Muara Enim. Muara Enim membara. Membara. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.